Halo semua, di video kali ini kita akan membahas tentang 4 jenis pola asuh. Kadang-kadang kita mungkin ragu dan bertanya, apakah cara saya mengasuh anak selama ini sudah tepat atau belum? Cara kita mengasuh anak akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan berbagai aspek kehidupan anak, terutama ketika mereka dewasa. Misalnya, dalam hal kepribadian, karakter, emosi, interpersonal, sosial, dan lain-lain. Pola asuh adalah cara orang tua memperlakukan, berkomunikasi, dan mengekspresikan emosi kepada anak. Berikut ini adalah 4 jenis pola asuh. Mari kita simak bersama-sama sambil evaluasi pola asuh seperti apakah yang sudah kita lakukan selama ini. Yang pertama ada pola asuh otoriter. Orang tua dengan pola asuh otoriter memiliki tuntutan atau standar yang tinggi kepada anak, namun tidak disertai dukungan dan respon terhadap kebutuhan anak. Mereka sangat mempertahankan kendali kekuasaan interupsi dan mengesampingkan pendapat atau kebutuhan anak. Orang tua juga sangat mementingkan nilai kepatuhan karena dianggap sebagai indikator keberhasilan. Orang tua tipe ini sangat sensitif jika otoritas mereka tidak dihiraukan. Dan ciri-ciri orang tua dengan pola asuh ini yaitu 1. Bertindak keras dan tegas, tidak mendengarkan pertanyaan atau pendapat anak. 2. Jarang atau bahkan tidak memberi pujian. 3. Menuntut anak bertanggung jawab seperti orang dewasa. Pola asuh otoriter ini sering dihubungkan dengan rendahnya keterampilan sosial pada anak dan kurangnya rasa keberhargaan diri pada anak. Yang kedua ada pola asuh permisif. Orang tua dengan pola asuh ini memberikan dukungan dan memenuhi permintaan anak secara berlebihan, tetapi sedikit bahkan tidak menuntut disiplin dan kedewasaan anak. Ciri-ciri orang tua dengan pola asuh permisif adalah memberi semua permintaan anak. Orang tua jarang memberi perintah, mengarahkan, dan mengajar anak. Orang tua juga menerima atau membiarkan tingkah laku anak yang buruk. Jarang dan tidak menghukum yang melakukan kesalahan. Anak dengan pola asuh ini tumbuh menjadi anak yang manja. Pola asuh ini sering diasosiasikan dengan tingkah laku agresif dan sikap tidak dewasa. Anak juga bisa tumbuh menjadi seorang yang egois dan tidak peduli kepada orang lain. 3. Pola asuh neglected atau mengabaikan. Orang tua tidak hadir, tidak berfungsi, dan tidak terlibat. Orang tua hanya fokus pada kebutuhan diri sendiri sehingga mengabaikan disiplin dan kebutuhan anak. Orang tua dengan pola asuh ini biasanya mengalami stres atau depresi perceraian, sangat sibuk sehingga tidak banyak waktu dengan anak. Ciri-ciri orang tua dengan pola asuh mengabaikan ini adalah tanggung jawab pengasuhan anak diberikan kepada orang lain seperti pengasuh atau sekolah, jarang komunikasi dengan anak, sangat sedikit bahkan tidak tahu tentang kehidupan anak, dan tidak mengikut sertakan anak dalam keputusan yang berdampak pada keluarga. Pola asuh ini sering diasosiasikan dengan rendahnya kemampuan bersosialisasi pada anak dan rendah dalam pencapaian sosial. Pola asuh ini sering diasosiasikan dengan self-esteem atau harga diri anak yang baik, self-reliance atau kemandirian anak, dan kemampuan bersosialisasi yang baik pada anak. Kadang-kadang, orang tua bisa menerapkan keempat pola asuh tersebut dalam situasi yang berbeda-beda. Tetapi, tentu saja ada salah satu pola asuh yang lebih dominan dan pola asuh yang paling sehat adalah pola asuh otoritatif. Jadi, pola asuh seperti apa yang sudah Anda terapkan selama ini kepada anak?